Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan membahas tentang konsep dasar turunan fungsi. Jadi perlu diketahui, ini adalah materi kelas 11 ya teman-teman, tepatnya di mata pelajaran matematika wajib. Oke, jadi silahkan disimak dan disiapkan alat tulisnya supaya teman-teman bisa memahami penjelasan materi yang terdapat di dalam video ini. Oke, jadi turunan fungsi kalau berdasarkan babnya itu dia itu termasuk bab matematika wajib ya, pelajaran matematika wajib, tepatnya di kelas 11. Oke. Di sini teman-teman bisa baca, ini adalah materi di buku paket ya, K13. Turunan itu merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, teman-teman diharapkan mampu memahami berbagai konsep dan prinsip turunan fungsi, kemonotonan, kecekungan, pengoptimalan, titik belok, dan lain sebagainya. Dapat dianalisis dengan konsep turunan. Untuk menemukan konsep turunan, kita akan mencoba mengamati berbagai permasalahan nyata dan mempelajari beberapa kasus dan contohnya. Jadi kita memulainya dengan menemukan konsep garis tangen atau garis singgung. Atau kalau teman-teman di SMP itu sudah mengenal yaitu persamaan garis. Nah, kalau di SMA ini dinamakan persamaan garis singgung. Karena apa? Karena nanti diketahui kurva sebenarnya. Kurva sebenarnya itu seperti apa? Kemudian teman-teman biasanya disuruh nyari persamaan garis singgung dari kurva itu di suatu titik tertentu. Nah, ini nanti kita memakai konsep persamaan garis yang sudah teman-teman pelajari di kelas 8 SMP. Nah, persamaan garis singgung ini nanti rumusnya sama dengan persamaan garis. Konsepnya, bentuk umumnya adalah seperti ini. Y dikurangi Y1 itu sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi X1. Nah, seperti ini. Dimana X1, Y1 dan X1 dan Y1 itu adalah sebuah titik, ya kan, yang melalui kurva itu dan melalui persamaan garis singgungnya, atau biasanya disebut titik singgung, seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah konsep atau definisi. Misalkan fungsi dari bilangan real ke bilangan real itu adalah fungsi kontinu di titik P X1, Y1. Ada suatu titik ya, dan Q itu adalah X1 plus delta X, Y1 plus delta Y. Pada kurva F, garis yang kan menghubungkan titik P dan Q dengan gradien. Dengan gradien itu adalah atau M sekan. M itu gradien ya teman-teman. Itu kurang ya teman-teman. Jadi gradien itu adalah limit, ada limitnya. Limit delta X mendekati 0, itunya sudah benar. F X1 plus delta X dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan delta X. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, teman-teman, ini berkaitan ya. Jadi materi turunan itu asal muasalnya itu adalah dari limit delta X mendekati 0. Jadi di sini kita akan tuliskan bahwa turunan itu berasal dari konsep dasarnya, ya kan? Konsep dasarnya itu berasal dari materi limit. Nah, seperti ini. Sehingga sebelum mempelajari materi turunan itu pasti teman-teman akan mempelajari materi limit terlebih dahulu, karena konsep dasar dari turunan itu adalah materi limit. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut.
akan terbahas satu contoh soal mengenai tentang konsep dasar turunan dengan menggunakan limit. Ini contoh 7.1. Tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 2. Nah, berarti kita simpulkan bahwa X1 itu sama dengan 2. Ini teman-teman. Pada kurva fx sama dengan x kuadrat. Ini kurvanya. Sehingga kita cari apa y1 dengan cara memasukkan nilai x-nya diganti dengan 2. Atau bisa dituliskan seperti ini. Fx1 itu sama dengan y1. Sama dengan berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. Itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah karena yang ditanyakan itu adalah persamaan garis singgung. Otomatis kita menggunakan konsep dasarnya tadi, bahwa persamaan garis y min y1, nah ini kan persamaan garis biasa, itu sama dengan m dikalikan dengan x min x1, seperti itu. Nah sekarang kita cek di soal, ternyata kita sudah mendapatkan x1-nya dapat, ya kan, x1-nya dapat, kemudian y1-nya juga dapat. Nah sekarang yang belum ada, yang belum ada di soal, yang harus kita cari itu adalah m atau kemiringan atau gradien. Maka langkah selanjutnya adalah teman-teman mencari nilai m, cari m-nya teman-teman. Oke. Mencari m-nya menggunakan konsep dari limit delta x mendekati 0. Nah, seperti ini, atau turunan. M itu sama dengan, kita tuliskan limit, oke, tadi kan sudah ya, delta x mendekati 0 dari apa? Dari f, kita tuliskan aja, x ditambah dengan delta x dikurangi dengan apa? Fx, oke, dibagi dengan apa? Delta x. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman tinggal memasukkan aja. Di sini kan f-nya sudah dapat. Nah, yang belum dapat adalah fx ditambah dengan delta x. Oke. Maka kita cari teman-teman. Kita ganti nilai x-nya aja sih sebenarnya. Fx ditambah fx-nya kan sudah dapat. Fx-nya kan x kuadrat. Sekarang kita cari fx ditambah delta x. Ya sama aja, jadi kita tinggal mengganti nilai x menjadi x ditambah dengan delta x kuadrat, sama aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mensubstitusi aja, kan fx-nya dapat, fx plus delta x juga dapat, sehingga nanti langsung aja m, seperti ini, m sama dengan, kita tuliskan limit sama ya, limit limit delta x ya mendekati 0, fx plus delta x teman-teman ganti x plus delta x kuadrat, seperti ini, x plus delta x kuadrat, nah sama aja kan teman-teman, dibagi dengan apa? Dibagi dengan delta x. Kemudian teman-teman bisa coret-coret, di sini kan delta x yang membuat nilai limitnya itu 0 kan delta x, teman-teman bisa habisi. Nah, tinggal 2x ditambah delta x. 2x ditambah delta x. Nah, jadi kan 2x1 katakanlah ya kan tadi kan x-nya diganti x1. Nah, delta x-nya kan 0. Sehingga m-nya sama dengan, kita tinggal ganti x-nya menjadi x1. Nah, x1-nya berapa tadi? X1-nya 2 kan. Nah, berarti sama dengan 2 dikali dengan 2. Nah, berarti sama dengan berapa yuk? 4. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan setelah ketemu nilai m atau gradiennya, maka kan sudah ketemu semua. M-nya dapat, x1 dapat, y1 juga dapat. Sehingga teman-teman tinggal mensubstitusi apa yang diketahui tadi ke bentuk umum ini. Yuk kita substitusi, y dikurangi y1, y1-nya kan 4, m-nya juga kita ganti dengan 4 dikali dengan x dikurangi dengan x1-nya 2. Ini. Nah, teman-teman bisa sederhanakan yang ruas kanan. Di sini kan ini biasa ya. Y dikurangi 4. Oke, sama dengan ini kita
distributif aja ya. 4x dikurangi 4 kali 2 berapa yuk? 8. Nah teman-teman bisa pindah ke ruas kanan semua atau ke ruas kiri semua, ini bebas ya. Nanti kalau di ABC-an ya itu menyesuaikan di opsi ya. Kalau kita ke ruas kanan semua, sehingga nanti 4x dikurangi y dikurangi 8, amin 4 benda kanan jadi plus 4. Oke. Sehingga jawaban akhirnya kalau bentuknya itu kita sama dengan 0, berarti kan 4x dikurangi y dikurangi 4 sama dengan 0. Seperti ini. Ini adalah jawaban akhir dari persamaan garis singgung ya, yang ditentukan jika diketahui kurva dan titik singgung. Seperti itu saja teman-teman. Sekian video dari Kak Furkan ya. Di video ini membahas tentang konsep dasar turunan dengan menggunakan nilai limit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.